mungkin ini oknum ini tergiur untuk melakukan hal-hal yang melakukan pelanggaran hukum. Oh, itu senior gua kaya raya, senior gua bisa beli itu dengan pamer kemewahan. Ini sebenarnya harus dihilangkan dari itu. Bagaimana sosialisasi hukum ini bisa diterima oleh masyarakat kalau itu dibatasi? Terkait dengan peristiwa yang Anda sampaikan tadi, tentunya kita harus tetap percaya penuh kepada penegakan hukum yang ada di negara kita. Terkait dengan kasus Mbak Nikita, yaitu tentang beliau ada info, ada berita yang pernah kami dengar bahwa seorang Nikita ini susah untuk diperiksa. Tetapi pada kenyataannya kita apresiasi benar nih teman-teman dari Polri yang telah berusaha keras, yaitu untuk menindaklanjuti perkara tersebut. Dan kami dengar informasi juga bahwa kasus pemerasan Nikita Mirzani itu sekarang sudah berproses. Nah, dalam hal ini tentunya prosesi hukum itu tidak semudah orang yang berpikir. Tentunya ada perjalanan teman-teman penyidik yang begitu sulit, tetapi dilakukan terus-menerus hingga kasus itu menjadi terang benderang. Maka dalam hal ini kita patut memberikan apresiasi untuk penegakan hukum terutama Polri itu sangat luar biasa tentang apa yang pernah disampaikan terhadap publik bahwa penegakan hukum itu kurang baik. Tetapi ini luar biasa yang dilakukan oleh teman penyidik terutama Polri bisa mengungkap tentang kasus tersebut. Nah, Mas Rasman adalah salah satu contoh lawyer yang melakukan profesinya, yaitu untuk melakukan upaya-upaya hukum yang telah diberikan kuasa kepadanya. Tapi terkait dengan tindakan kekerasan yang dialami oleh Mas Rasman, tentunya ini salah satu juga contoh yang patut disayangkan, karena seorang lawyer ini kan officium nobile, seorang profesi yang mulia, artinya seorang yang melakukan pembelaan kepada orang yang memerlukan pembelaan. Dan ini juga saya mendengar kasus beliau tentang beliau teraniaya itu juga sudah berproses. Nah, ini juga salah satu harapan teman-teman yang sekarang lagi melakukan profesi di profesi lawyer ini harus tetap bersemangat. Tentunya ini yang menarik. Tentunya masyarakat khalayak ramai itu pernah melihat, mendengar siapa sih penegak hukum, kan begitu nih. Masyarakat yang familiar dia dengar adalah seorang hakim, seorang jaksa, seorang kepolisian. Dan di sini ada satu lagi penegak hukum, yaitu seorang lawyer dan advokat. Yang tentunya keempat pilar yang dimaksud itu saling bersinergi. Contoh ini, Bang. Kenapa kok seorang advokat ini dikatakan officium nobile? Advokatlah satu-satunya orang yang mendampingi, mengawal perkara itu dari hilir sampai hulu, dari hulu sampai hilir. Artinya mendampingi perkara dari nol sampai putusan pengadilan. Satu contoh, kepolisian menyidik perkara itu sampai P21. Kemudian perkara itu dilimpahkan kepada jaksa untuk melakukan tuntutan. Sebatas itu. Kemudian majelis hakim melakukan persidangan sampai dengan putusan. Seorang lawyer mulai dia dari mendampingi penyelidikan
hingga penyidikan tingkat kepolisian, kemudian sampai rentut tuntutan di kejaksaan sampai dengan putusan pengadilan. Maka lawyer juga mengawal masyarakat ini dari sampai hulu sampai hilir ini tadi. Kemudian harapan kami, seorang lawyer juga harus dihargai, harus ditempatkan kepada tempat yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang advokat, bahwa mereka juga ada salah satu penegak hukum. Saya kira seperti itu. Itu berada tentunya ya, undang-undang advokat telah mengatur tentang apa yang saya sampaikan tadi. Terkait dengan berita yang lagi viral saat ini tentang adanya oknum lawyer yang melakukan tindakan seperti itu, yang sekarang lagi marak ini adalah oknum ya, oknum. Itu perlunya masih ada tentang pengawasan yang ketat terhadap OA itu sendiri. Dari mana dia? Bagaimana profesi dia waktu mendapatkan dirinya menjadi seorang advokat? Kalau istilahnya sekarang menjadi PKPA ya, profesi khusus advokat. Nah, disinilah yang akan menempa diri seorang advokat tidak tergiur, tidak mudah mengikuti suatu proses yang itu di luar daripada undang-undang advokat. Nah, untuk itu kami menyadari lah apa artinya mungkin ini oknum ini tergiur untuk melakukan hal-hal yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, saya harap sih itu jangan sampai terjadi di teman-teman yang lain, karena ini akan membuat nama officium nobile ini menjadi tidak baik. Saya kira seperti itu. Ketika officium nobile yang dimiliki oleh profesi seorang advokat ini betul-betul harus terjaga dalam hati. Di dunia advokat itu, Bang, ada istilah pro deo pro bono. Artinya pembelaan masyarakat yang tidak mampu, yang selama ini dia tidak bisa menyuarakan keadilan tentang dirinya, tetapi dia tidak punya finansial. Di sini profesi advokatlah yang muncul melalui pro deo pro bono. Artinya dengan pendampingan yang gratis untuk mendampingi masyarakat mendapatkan keadilan apa yang seperti dia inginkan. Itulah pro deo pro bono atau profesi seorang advokat yang mulia. Tetapi terkait dengan tujuan-tujuan pengacara muda yang dia berorientasi, itu senior gua kaya raya, senior gua bisa beli itu dengan pamer kemewahan. Ini sebenarnya harus dihilangkan dari itu. Karena dari awal kita sudah melakukan pendidikan di dunia advokat itu bahkan sampai ke tingkat pro deo pro bono. Artinya mendampingi masyarakat dengan sukarela. Terkait rezeki, yakinlah Tuhan yang atur, Tuhan akan memberikan suatu rezeki yang sudah ditentukan. Jadi harapan kami terhadap teman-teman advokat muda ini, hilangkan imet itu. Tetapi niatkan dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan rezeki sesuai dengan haknya. Cermati, amati undang-undang advokat dan lakukan sepenuh hati. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Saya kira OA semua baik Pak ya, baik Peradi, KAI, atau bahkan PAI yang kita ikuti selama ini, saya terlahir dari PAI ini. Kita tetap seperti yang saya sampaikan semua lah, mari kita jaga profesi yang mulia ini. Jadi untuk semua OA lah, karena kita semua bersahabat, kita satu profesi, baik Peradi, KAI, PAI, dan lain sebagainya adalah profesi yang sama di dunia advokat. Aturan hukumnya juga sama, jelas. Jadi saya kira pesan kami adalah tidak lain tidak bukan seperti tadi, istiqomah, jaga marwah seorang advokat. Semoga semuanya menjadi baik dunia dan baik di akhirat. Saya berprofesi advokat terlahir dari PAI. Pertama saya jadi advokat, jadi pengacara dari PAI, Perkumpulan Advokasi Indonesia. Tadi Abang juga sampaikan, ada Peradi itu pecah lebih dari 2 atau 5. Kemudian ada KAI. PAI salah satu wadah tunggal di dalam organisasi kami.
selama saya berprofesi menjadi seorang advokat, sampai dengan saya cuti pada saat ini, saya melihat PAI belum pernah ada anggotanya melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh seperti teman-teman yang kita sebut di awal. Di sini PAI betul-betul menjaga kredibilitas. Juga Pak Ketum kami ini selain orang yang familiar, kekeluargaan, tapi beliau tegas menyampaikan tentang aturan ADART PAI. Tegas, apabila anggota PAI melanggar aturan ADART, maka beliau mempersilahkan untuk keluar dari PAI. Yang ini tujuan Pak Ketum adalah supaya undang-undang advokat atau seorang advokat yang terdidik dari PAI ini betul-betul sudah matang, tidak berorientasi kepada kemewahan, tetapi rezeki tetap dicari dengan izin Allah. Tetapi profesi seorang advokat tetap harus dijaga dan terus melakukan pembelaan terhadap masyarakat sesuai dengan undang-undang advokat. Saya merasa bangga menjadi anggota PAI yang selama ini wadah kami ini wadah tunggal. Tidak ada PAI versi ini, versi itu, tidak ada itu. Yang ada PAI satu wadah. Itulah jauh saya dari Lampung untuk bertemu dengan Ketum, dengan teman-teman PAI di sini. Tiada lain selain ucapan syukur, semoga PAI tetap jaya dan teman-teman anggota PAI tetap menjaga kredibilitas, menjadi seorang advokat yang profesional dan terus membela rakyat. Sekali lagi kita tetap harus memberikan satu kepercayaan kepada pemerintah, terutama senior-senior saya yang ada di Senayan ya, di DPR RI. Tentunya prosesi rencana undang-undang ini kan berjalannya tidak singkat, tidak cepat, artinya perlu uji materi mungkin, kemudian analisis, kemudian riset yang akan dilakukan oleh teman-teman di Senayan, di DPR RI. Terkait dengan RUU yang teman-teman ada info lah yang akan melemahkan tentang profesi advokat, yaitu tidak, atau tujuan itu tidak diperkenankan ya, dikurangi untuk tidak melakukan publish, menangani perkara di luar pengadilan, kan begitu. Ini sejatinya agak bertentangan dengan tentang tujuan negara sendiri untuk ke masyarakat tentang pengetahuan hukum, tentang keterbukaan hukum. Contoh nih, kita kan juga diharap untuk melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat. Bagaimana sosialisasi hukum ini bisa diterima oleh masyarakat kalau itu dibatasi? Contoh, kita memberikan sosialisasi terhadap masyarakat ini, Bang, tidak sama kita memberikan sosialisasi orang yang berpendidikan menengah ke atas. Kalau orang menengah ke atas itu sekali dikasih materi, mungkin langsung nyambung. Tetapi kalau di masyarakat, minimal ada sampel kasus, contoh kasus nih. Misal kata, Bapak Ibu sekalian jangan melakukan tindakan ini Pak. Karena contoh saya menangani kasus yang lagi saya lakukan di pengadilan mana begitu, ini akan berakibat seperti ini. Ini sebenarnya tidak ada tujuan untuk memviralkan, tetapi ini memberikan satu contoh edukasi hukum terhadap masyarakat supaya masyarakat mengerti bahwa hukum itu begini, kalau masyarakat melakukan pelanggaran hukum akan terjadi seperti ini. Jadi kalau itu diterapkan akan terhalang juga tentang konsumsi masyarakat terhadap hukum. Ini saya yakin kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di Senayan sana, beliau orang bijaksana. Beliau orang yang selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dari bawah. Ini kan baru rancangan. Ini baru rancangan. Mudah-mudahan rancangan dari pusat, dari teman-teman DPR RI beserta kawan-kawan di sana akan tetap berpihak kepada rakyat. Saya kira seperti itu, Bang. Saya juga pernah membaca ya, mendengarkan info tentang, awalnya saya berbahagia kok, tentang ada kewenangan lagi, suatu peraturan yang ditambahkan di dalam undang-undang advokat, tapi masih dalam rencana, yang dimana seorang advokat ketika mendampingi penyelidikan dengan penyidikan di tingkat Polri itu sudah boleh menyampaikan pendapat lah ya. Itu kami sudah sangat berbahagia. Tetapi kalau kita ke depan dengan dinamika dunia advokat terhadap jajaran-jajarannya ini, ya kami harap
seorang advokat harus didudukkan sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan tidak ada lagi satu perbedaan, karena sama-sama penegak hukum. Cuman sistem cara menjalankannya berbeda. Tetapi pada tujuan yang sama adalah azas manfaat dan azas keadilan. Itu harapan kami dan pendapat saya pribadi nih, supaya advokat didudukkan kepada kedudukan yang betul-betul pada tempatnya. Beristiqomahlah kepada sebuah profesi. Kalau kita sudah memilih profesi ini, sebuah advokat yang kita pilih sebagai seorang lawyer, konsultan hukum, maka berdirilah di situ sesuai dengan undang-undang advokat. Harapan kami, janganlah tergiur yang hanya dengan fata morgana. Karena setelah kita melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, ingat, 3 peristiwa ini akan kita alami. Hancurnya nama baik pribadi, hancurnya keluarga besar, dan OA yang diikutinya. Maka tetaplah beristiqomah, pegang undang-undang advokat dengan benar, jangan khawatir soal rezeki. Karena Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah mengatur rezeki itu. Sebanyak-banyaknya kau ambil rezeki itu, kalau memang jatahnya itu sedikit, akan tumpah juga. Tetapi sedikit pun, berapa rezeki yang kita terima, kalau itu berkah, maka akan mencukupi untuk kepentingan keluarga kita. Sekali lagi, officium nobile. Kita jaga teman-teman advokat tetap beroperasi sesuai dengan undang-undang advokat. Saya kira seperti itu.